Besem ahab ve aben veruak akodes ha Elohim ehad. Amen. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amen. Selamat pagi saudaraku Boger Top. Salam sejahtera bagi kamu semua. Haya lanu Boger Nifla. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah bagi saudara dan saya, sehingga hati kita akan dipenuhi sukacita untuk mengangkat semua tanggung jawab lewat kerja dan juang kita masing-masing. Dan dalam segala perkara, Tuhanlah yang kita muliakan. Firman Tuhan kembali menyapa kita semua, dan sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari karunia-Mu. Dan kami hendak mendasari kehidupan kami hari ini di atas terang firman-Mu. Roh Kudus-Mu lah yang akan memampukan kami untuk mengerti maksud firman-Mu, sehingga firman-Mu hari ini akan memberikan motivasi bagi kami untuk terus melangkah dalam satu keyakinan. Engkau ada bersama dengan kami. Tentu segala karya dan juang kami Tuhan akan memberkatinya, dan apapun yang kami lakukan di dalam nama Tuhan akan mendatangkan yang terbaik bagi kehidupan kami, dan hidup kami pun akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan 2 Korintus pasal 1 ayat 20 sampai 22 demikian. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tema hari ini, janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jujur kita harus akui bahwa siapapun kita, selalu kita mempunyai kecenderungan untuk berjanji jika ada sesuatu yang kita kehendaki atau kita harapkan. Dan fakta menyatakan bahwa sangat mudah untuk berjanji, tetapi sulit untuk menepatinya. Bahkan sejumlah orang mungkin pernah mengalami janji palsu yang tentu dibuat oleh seseorang terhadap dirinya, hingga menimbulkan perasaan sedih, perasaan kecewa, marah, bahkan ada yang bunuh diri karena janji yang diterimanya tidak diwujudkan. Ini bisa terjadi dalam berbagai hal, baik persoalan asmara, pertemanan, ataupun pekerjaan bisnis yang kita jalani. Misalnya saja, seseorang telah mengumbar janji palsu untuk tetap setia pada satu pasangan, namun kenyataannya justru berbanding terbalik. Anehnya saudaraku, karena sering dikecewakan dengan janji-janji palsu, maka terkadang kita juga menjadi sulit untuk mempercayai janji-janji Tuhan. Kita sering lupa bahwa Tuhan jauh berbeda dengan kita. Dia adalah pribadi yang sempurna. Demikian juga dengan setiap perkataannya adalah benar, dan setiap firman yang keluar dari mulutnya pasti digenapi. Dalam kitabnya pasal 55 ayat 11, Nabi Yesaya menyampaikan ucapan Tuhan ini. Firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kita tidak bisa memposisikan Tuhan seperti diri kita manusia. Jangan kita meragukan janji Tuhan, sama seperti kita meragukan janji manusia.
Janji Tuhan adalah janji yang murni dan telah teruji, dan Tuhan pantas untuk dipercayai. Tuhan tak akan pernah melupakan apa yang telah dijanjikannya kepada kita. Hanya terkadang kita yang tidak dapat mengerti maksud dan rencana Tuhan atas hidup kita, karena kenyataan hidup yang kita alami saat ini tidak seperti yang kita harapkan, sehingga kita berpikir bahwa Tuhan melupakan janjinya. Kalau tidak, kenapa saya harus menderita? Nah, hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan pasti menepati janjinya dalam hidup kita. Bahkan terhadap janji Allah, kita mengatakan amin. Amin mengungkapkan keyakinan bahwa kasih dan kesetiaan Allah serta keyakinan kita tentang kepastian janji-janjinya akan terwujud pada waktunya. Karena itu, saya mau menegaskan hal ini buat saudara semua. Jangan goyah dan jangan tawar hati terhadap semua janji Allah yang telah tertulis dalam Alkitab. Tetaplah setia, tetaplah percaya, dan teruslah taat terhadap firman-Nya. Jangan fokus terhadap masalahmu ataupun tantangan yang menghadang langkahmu. Fokuslah dan tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Camkan perkataan Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 14-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Nah, katakan janji Tuhan itu ya dan amin. Dan sekarang, arahkan hatimu kepadanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.